Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menjawab dengan sangat mudahnya soal dari jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak dan kecepatan waktu ini adalah soal di mana soal akan ketemu di kelas 4, 5, dan 6. Oleh karena itu, yuk simak videonya baik-baik, cermati videonya. Jika ada yang kurang paham, coba diulang lagi videonya. Jarak, kecepatan, dan waktu memiliki rumus ya. Jadi ini yang kamu harus hafal nih rumusnya. Kalau kita tulis dalam segitiga, ada hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Jaraknya di atas, kecepatannya sebelah kiri, waktunya sebelah kanan. Ini adalah rumus jarak, kecepatan, dan waktu, di mana masing-masing S itu menandakan jarak, F itu kecepatan, T-nya itu adalah waktu. Kalau jarak memiliki satuan berupa kilometer atau bisa juga meter, tergantung dari soalnya. Sama halnya dengan kecepatan, dia memiliki juga satuan. Kalau dengan kilometer, maka temannya adalah per jam. Kalau dia pakai meter, maka satuannya adalah per detik. Atau nanti tergantung dari soalnya. Sedangkan waktu, itu satuannya adalah bisa jam, bisa menit, bisa detik. Nah, masing-masing ini tergantung kembali lagi ke soalnya ya. Kita coba jawab nomor 1 ya. Nomor 1. Kita baca dulu ya soalnya. Ida meninggalkan kota A pada pukul 06.15 dan sampai di kota B pukul 09.45. Jika Ida mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka jarak kota A dan kota B adalah berapa kilometer? Titik-titik kilometer. Nah, di sini yang diketahui apa? Kita tulis dulu. Pukul. Kalau pukul berarti itu waktu. Sama dengan. Yang di akhir kita kurangin yang di awal. Maka kita tulis 09.45 dikurangin 06.15. Kita kurangin ya. 0,330. Maka di sini bisa kita tulis adalah waktunya sama dengan 3,5 jam. Kemudian apalagi diketahui dalam soal? Kecepatan. Kecepatan apa bentuknya? Nah, kecepatan itu bentuknya adalah F. F-nya adalah 60 km per jam. Nah, udah ketemu kan ya yang diketahui? Apa yang belum ada? Yang belum ada pasti S. Maka S sama dengan, nah kalau yang ditanya jarak, V dikali T. Sama dengan, kita tulis ulang, 60 km per jam dikali 3,5 nih di sini dalam soal diketahui. Kita tulis aja 3,5 jam. Kalau ini desimal, saya tulis di sini bentuknya pecahan campuran. Yang sama kita coret jam sama jam. Kemudian kita hitung ya. 60 km dikali bentuk pecahan campurannya kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Berarti 7 per 2. Setelah ini kita coret nih. 60 dibagi 2. Maka 30. 30 dikali 7. Sama dengan 210 km. Maka nomor 1 selesai. Jawabannya adalah 210 km. Lanjut ke nomor 2 ya. Dalam soal nomor 2,
di situ tertera, misal Jono mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor dengan jarak 25 km. Kita tulis nih, diketahui dalam soal. S sama dengan 25 km. Kemudian dari pukul 7 sampai pukul 9. Berarti waktu ya. Kita tulis lagi. T. Yang terakhir disebut kita tulis dari awalnya 07. Kita kurangin dah. 0020. Maka di sini waktunya sama dengan 2 jam. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada kecepatan. Maka rumus kecepatan menjadi F sama dengan S per T, di mana S-nya itu adalah jarak. Kita tulis 25 km. T-nya adalah waktu, 2 jam. Maka sama dengan 25 bagi 2, 12,5 km. Satuannya ditulis per jam. Selesai dah nomor 2. 12,5 km per jam. Gimana? Masih mudah ya? Kita lanjut ya ke nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Kardi mengayuh sepeda dengan kecepatan 2 meter per detik. Waktu yang diperlukan Kardi untuk menempuh jarak 120 km adalah titik-titik menit. Nah, di sini yang ditanya adalah waktunya menit. Kecepatan yang diketahui. Kita tulis dulu seperti biasa. Nomor 3. Yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatannya dalam soal 2 meter per detik. 2 meter per detik. Kita tulis. Kemudian yang diketahui lagi dalam soalnya 120 meter jaraknya. Kita tulis S 120 meter. Kemudian yang ditanya adalah waktunya ya, waktunya ke menit. Kita jawab. Nah, ini kita jawab T, karena T yang nggak ada sama dengan S per F. Jadi kalau kamu menemukan soal ditanyanya waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. S-nya berapa? Kita tulis 120 meter. F-nya berapa? 2 meter per detik. Nah, di sini kan satuannya ada yang sama. Kita cari satuan yang sama. Maka nanti berubah cuman detik. Dari mana detik? Dari sini detiknya. 120 bagi 2 sama dengan 60. Yang ditanyakan dalam bentuk menit. Nah, dalam bentuk menit nih. Maka 60 detik itu berapa menit? Kita tulis dah. 60 sama dengan 1 menit. Jadi jawabannya 1 menit dia bisa mengayuh 120 meter. Mudah banget kan ya? Selamat mencoba ya. Selamat mempraktekkan rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu. Saya doakan semoga kamu bisa semua dan memahaminya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.